Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melia Amnestia dengan NIM 200211139 dari mata kuliah Perekonomian Indonesia jurusan Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi Indonesia pada saat ini serta kelebihan ekonomi Indonesia pada saat ini dan perekonomian negara mana aja sih yang paling bagus di dunia yang bisa diambil nilai positifnya bagi negara Indonesia. Langsung saja, jadi menurut saya perkembangan perekonomian Indonesia yang sama-sama kita rasakan pada saat ini, yaitu sudah 2 tahun belakangan ini Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang tentunya sangat berdampak sekali bagi perekonomian di Indonesia, sehingga pemerintah memutuskan diterapkannya keputusan pemerintah yaitu PSBB pada tahun 2020 dan dilanjutkan dengan PPKM pada tahun 2021, yang tentunya berdampak luas bagi proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Ekonomi Indonesia di tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif karena angka pengangguran dan kemiskinan yang meningkat dengan drastis. Dimulai dari kuartal kedua yaitu pada tahun 2020 yang pada waktu itu ekonomi tertekan hingga minus 5,32%, mulai membaik pada kuartal ketiga yaitu minus 3,49%, dan pada kuartal keempat yaitu kontraksi kembali menjadi minus 2,19%, dan kontraksi kuartal pertama pada tahun 2020 yaitu mengecil ke angka 0,74%. Perekonomian yang sudah ada di zona positif ini masuk ke dalam proyeksi pemerintah. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua di tahun 2020 tumbuh di kisaran 7%. Hal ini menimbang kondisi perekonomian pada April 2020 hingga pertengahan Juni tahun 2021 yang masih cukup menguat meski pada akhir Juni pada tahun 2021 mulai goyah akibat lonjakan kasus harian COVID-19. Kondisi ekonomi nasional itu tampak dari sejumlah indikator perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, survei kegiatan dunia usaha, indeks manufaktur, retail sales index, indeks kegiatan konsumen, dan jasa keuangan. Lalu apa saja sih kelebihan dari perekonomian Indonesia pada saat ini? Nah, di balik pandemi ternyata ada kelebihan dalam bidang ekonomi, yaitu sebelum adanya pandemi, masyarakat melakukan belanja secara langsung seperti ke toko, pasar. Namun saat adanya pandemi tentu saja merubah pola berbelanja masyarakat yang berbelanja melalui e-commerce atau secara online yang tentunya sangat mudah, simpel, dan efisien. Beberapa e-commerce yang bergerak di bidang industri farmasi tentu saja menguntungkan, di mana semua orang membutuhkan kebutuhan medis seperti penjualan masker, obat-obatan, oksigen, dan alat medis lainnya yang sangat diburu oleh masyarakat pada saat ini. Di bidang bisnis juga begitu meningkat seperti marketplace, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lainnya yang begitu meningkat secara drastis karena adanya perubahan pola berbelanja dari masyarakat, dan juga peningkatan dialami oleh aplikator uang digital seperti OVO, Dana, dan lain-lain yang ikut meningkat secara drastis karena masyarakat lebih memilih menabung atau melakukan transaksi transfer secara simpel dan mudah. Dan juga bisnis GoFood atau GrabFood yang memudahkan masyarakat dalam membeli makanan tanpa harus pergi ke toko langsung. Bisnis ini begitu meroket karena permintaan masyarakat, apalagi saat dilakukannya PSBB dan PPKM yang mengharuskan tetap di rumah. Nah, ternyata di balik kelebihan ekonomi pada saat ini terdapat beberapa kekurangan yang terutama dirasakan oleh pelaku UKM yang tidak menginovasikan bisnisnya ke dalam e-commerce, di mana mereka mengalami penurunan pendapatan sehingga mereka harus mengurangi karyawan mereka, dan ada bahkan usaha yang harus gulung tikar karena terjadinya pola perubahan berbelanja pada masyarakat saat ini. Menurut saya, negara dengan perekonomian paling bagus di dunia yaitu Amerika Serikat. Tingkat perekonomian Amerika Serikat memang tidak perlu diragukan lagi. Memang sudah menjadi panutan bagi negara dari berbagai aspek. Perekonomian Amerika Serikat yaitu mencapai 19,42 triliun dolar adalah 25% dari produk dunia bruto. Amerika Serikat adalah negara adidaya ekonomi yang sangat maju dalam hal teknologi dan infrastruktur, dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Bahkan Amerika disebut-sebut mampu terus merajai ekonomi global. Faktor perekonomian Amerika Serikat menjadi maju yaitu: yang pertama, ekonomi Amerika Serikat merupakan yang terbesar dan paling produktif di dunia. Yang kedua, barang-barang manufaktur Amerika Serikat merupakan yang terbesar di dunia. Yang ketiga, Amerika Serikat merupakan satu dari eksportir barang dan jasa yang terbesar di dunia. Yang keempat, para investor asing sangat menyukai Amerika Serikat. Yang kelima, Amerika memiliki merek-merek ternama dunia. Yang keenam, teknologi Amerika Serikat paling maju di dunia. Yang ketujuh, dolar Amerika Serikat adalah rajanya mata uang dunia. Dolar Amerika Serikat merupakan mata uang cadangan dunia yang mampu menghancurkan euro. Yang kedelapan, Amerika tengah berada di masa kebangkitan produksi energi.
Yang kesembilan yaitu Amerika Serikat dengan negara ekonomi yang paling kompetitif. Nah, lalu nilai positif apa saja sih yang bisa diambil dari negara Amerika Serikat bagi Indonesia? Yaitu Indonesia harus memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi perekonomian direindustrialisasi sehingga sumber daya alam semakin tinggi sejalan dengan kemajuan teknologi. Indonesia juga harus mendorong produk Indonesia agar digunakan di rantai pasok global. Mungkin untuk melakukan kegiatan ekspor kita masih merasa kesulitan sehingga sampai saat ini kita masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga negara. Akan tetapi Indonesia bisa melibatkan diri dalam rantai pasok global. Lalu Indonesia perlunya dukungan riset dan inovasi, yaitu seperti mendukung sepenuhnya karya-karya anak bangsa terutama di bidang teknologi yang dapat memajukan industri Indonesia yang didorong oleh kebijakan inovasi dan teknologi sehingga jumlah paten yang dikeluarkan di Indonesia selalu meningkat. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.